Saudara-saudari yang terkasih, seperti biasa, homili saya sangat panjang. Namun demikian, ingat pesan Romo Wicak dalam Ekaristi tadi malam, yang di rumah tidak boleh sambil ngopi, apalagi tentu yang di sini. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Apa artinya melihat? Manusia melihat tidak seperti kamera melihat. Kamera melihat dengan merekam seluruhnya yang ada di depannya, tetapi ya hanya itu. Karena seluruh yang nampak, dan yang nampak itu yang lahiriah. Manusia melihat, tapi yang dilihatnya bisa yang tidak nampak, yang lahiriah, namun juga yang tidak nampak, yakni yang batiniah, yang spiritual, yang rohani, yang disimbolkan dari yang nampak. Misalnya, melihat gadis yang cantik atau pemuda tampan, atau pemandangan yang indah, manusia bisa berseru, "Oh my God, Gusti Allah, beautiful," maksudnya. Sebaliknya juga ketika melihat kekerasan atau perbuatan jelek, manusia bisa mengumpat, mengeluarkan seluruh isi kebun binatang. Manusia bisa melihat yang tidak nampak di balik yang nampak. Sebab manusia melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan budi, dengan pikiran dan perasaan, dengan seluruh jiwa raganya. Yesus adalah firman Allah, sabda dan wahyu utama Allah. Allah yang maha rahim, yang mengasihi manusia dan yang ingin bergaul dekat dengan manusia. Maka melihat Yesus memang seharusnya bukan hanya dia yang nampak di depan mata para muridnya, melainkan dia yang mengutusnya. Thomas saat sebelum kebangkitan Yesus juga tidak melihat siapa di balik penampilan fisik Yesus. Namun kemudian dia melihat ketika dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Juga Filipus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus harus menjelaskan, "Barang siapa melihat aku, melihat Bapa." Yesus adalah wahyu keseluruhan diri Allah. Dia itu memang Sang Sabda yang sejak semula bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Maka ketika dia menjadi manusia, seluruh kepenuhan Allah juga tinggal di dalam dia. Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Kita bisa mengatakan dengan bahasa kita, Yesus dan Bapa sungguh menyatu, erat, tak terpisahkan sejak awal, sejak sebelum adanya waktu sampai nanti tak terbatas waktu. Yesus dan Bapa sehati, seperasaan, seia sekata, seiring sejalan, senasib, sepenanggungan. Ketika Allah menghendaki tak seorang pun hilang, Yesus dengan rela sepenuh jiwa raganya menebus manusia, pun kalau harus menderita, seperti anak domba yang disembelih dan dikorbankan sebagai penghapus dosa. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu kemudian juga melihat Yesus sebagai singa Yehuda dan sebagai anak domba yang bisa membuka gulungan kitab, yakni catatan mengenai nasib manusia.
Yesus belum beraksi membuka kitab itu, ke-24 tua-tua, orang-orang yang berpredikat kudus, pengantara manusia dengan Allah, yang masing-masing memegang kecapi dan pendupaan, pralambang kidung dan doa-doa manusia, telah tersungkur menyembah. Betapa dahsyat kemampuan anak domba itu sebanding dengan kuasa Allah. Penglihatan Yohanes itu sekaligus mau mengatakan, hanya anak domba itulah yang sungguh-sungguh mempunyai kemampuan, tidak ada yang lain. Di balik gelar-gelar yang dimiliki oleh Yesus yang dilihat oleh Yohanes, yakni anak manusia, singa Yehuda, tunas Daud, dan Mesias, adalah ungkapan bahwa melalui Yesus Allah itu setia, tidak mengingkari janjinya untuk menyelamatkan manusia. Kita ingat sabda Allah, inilah anakku yang terkasih, yang kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 3 ayat 17, Markus 9 ayat 7. Sebab hanya kepadanya lah telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 20 ayat 18. Dalam Injil tadi, Yesus menasihati agar para murid tidak gelisah dan agar percaya kepada Allah dan kepadanya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dialah jaminan keselamatan kekal manusia. Atas pertanyaan Thomas mengenai jalan kepada Bapa, Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebuah jawaban yang pasti. Ini juga adalah wahyu atau pemberitahuan kepada kita bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kita juga tidak perlu gelisah. Jika para murid masih belum yakin, Yesus masih memberikan penjelasan yang lain. Atau sekurang-kurangnya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang mana? Kata Yesus tadi, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kerja atau bekerja atau pekerja sering diasosiasikan dengan karya kasar, buruh, dan pegawai rendahan, rakyat jelata, yakni orang-orang yang mencari nafkah dengan memeras keringat, membanting tulang. RBT kata orang di Siantar. Rakyat banting tulang adalah istilah untuk tukang becak, rakyat kecil. Asosiasi semacam itu dilatar belakangi oleh semangat feodalisme atau paling tidak semangat zaman Baheula, di mana karya atau kerja identik dengan status budak. Tuan dan puan yang biasanya orang kaya dan orang merdeka tidak bekerja. Mereka hanya tinggal tunjuk tangan dengan pandangan mata mungkin sambil melotot, dan orang lain langsung terburu-buru melaksanakan kehendaknya. Tuan dan puan tidak bekerja karena mereka bukan rakyat, bukan budak, melainkan adalah orang-orang terhormat, orang-orang besar. Makin seseorang bekerja, apalagi sampai membanting tulang, mengeluarkan keringat, menjadi kotor dan bau, dia makin tidak terhormat dan hanya merupakan kelas atau kelompok budak. Paling tinggi hanya rakyat jelata.
mentalitas feodal itu tetap saja ada sampai sekarang. Kata pembantu yang tugasnya seharusnya hanya membantu subjek utama, yang tugasnya seharusnya lebih ringan, juga menjadi pekerja kasar karena bekerja lebih banyak dan lebih berat dari orang yang dibantu, dan bahkan melakukan semua pekerjaan orang yang dibantu. Yang dibantu malah sering tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Padahal dalam kitab Kejadian, penolong yang diciptakan oleh Allah bagi manusia tidak mempunyai pengertian pembantu bahasa kita sekarang. Penolong itu dimaksudkan sepadan dengan manusia, bukan lebih rendah. Penolong itu bekerja lebih ringan bahkan dari yang ditolong, sebab Adam bahkan bertanggung jawab untuk melindungi penolongnya. Juga dalam lingkungan lembaga resmi atau institusi, pekerja atau pembantu disebut karyawan. Namun perlakuan institusi atau pemilik lembaga terhadap mereka tetap saja sama. Mereka adalah manusia yang harus dikaryakan atau dimanfaatkan tenaganya, dikerjai, bukan manusia yang harus berkarya, mencipta, mengungkapkan jati dirinya. Dalam lembaga resmi, pimpinan apa saja tidak termasuk golongan pekerja atau karyawan atau pegawai. Mereka disebut bos atau tuan dan puan tadi, atau nyonya, bahkan nyonya besar. Jadi kalau kita malas bekerja, kita juga masih bermentalitas feodal. Di pihak lain, di zaman modern ini berkembang pemikiran yang justru berlawanan dengan mentalitas zaman feodal di atas. Spiritualitas zaman modern sekarang justru menganggap bekerja atau mempunyai pekerjaan sebagai suatu kehormatan, soal harga diri. Menganggur justru dirasakan sebagai status yang hina atau memalukan. Bekerja bukan sebagai perbudakan yang merendahkan martabat, melainkan sebagai sarana manusia menunjukkan siapa dirinya. Dengan kata lain, bekerja adalah sarana pewahyuan dirinya. Bahwa bekerja itu merupakan sarana pewahyuan diri dan peningkatan harga diri, sebenarnya sangat tepat dan seiring dengan spiritualitas biblis. Bagi orang beriman, bahkan bekerja itu bukan saja memaklumkan atau mengungkapkan, mewahyukan bahwa dirinya adalah manusia, bahwa dia bukan binatang, melainkan juga mewahyukan atau menyatakan bahwa dirinya adalah citra atau gambar Allah, prototipe Allah, sejenis dengan Allah. Dengan bekerja, manusia menyatakan dirinya bahwa dia dari golongan Allah. Jadi jelas, orang yang malas, yang bermentalitas feodal, apalagi tidak mau bekerja, adalah dari golongan lain. Entah golongan apa, tapi bukan manusia dan bukan dari golongan Allah. Dengan kata lain, dengan bekerja manusia sebenarnya mewahyukan dirinya bahwa dia adalah makhluk mulia yang diciptakan segambar dengan Allah. Kata pemazmur dalam Mazmur 8, hampir setara dengan Allah. Kitab suci sendiri mengatakan bahwa Allah ternyata tidak menganggur. Allah juga bekerja. Dan dalam kerjanya ternyata Allah tidak hanya ngomong atau bersabda, hendaklah jadi dan jadilah, atau kun fayakun, bim salabim. Memang Allah mencipta
atau berkarya dengan bersabda. Namun bukan hanya begitu. Dalam melakukan pekerjaannya, yaitu mencipta, ternyata Allah juga membentuk dari tanah. Baik ketika menciptakan manusia maupun ketika menciptakan binatang-binatang. Kejadian bab 2 ayat 7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian 2 ayat 19 mengatakan, lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang di hutan dan segala burung di udara. Membentuk dari debu tanah. Apalagi kemudian meniup atau menghembuskan nafas. Pastilah pekerjaan yang bisa membuat badan menjadi kotor. Selain membentuk, Allah juga membangun. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dibangunnyalah. Allah ternyata adalah tukang bangunan. Pekerjaan yang membuat dirinya mau menjadi kotor. Dari kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai 7 sangat jelas bahwa Allah sungguh-sungguh bukan si penganggur atau bos yang hanya senang duduk ongkang-ongkang. Allah menyatakan kealahannya, mengaktualisasikan dirinya dengan bekerja, dan agar hasilnya baik, agar bahkan amat baik adanya. Allah bekerja dengan sangat teliti, tidak asal-asalan. Kitab Kejadian mengatakan bahwa pada akhir setiap pekerjaannya, Allah melihat. Kata melihat di sini bisa ditafsirkan mengadakan observasi, mengamati dengan seksama, memeriksa, meneliti ulang, mengoreksi, mengevaluasi, dan selanjutnya membuat langkah-langkah perbaikan untuk hari dan masa berikutnya, masa depan. Maka tidak heran kalau hasilnya adalah baik adanya, bahkan amat baik adanya. Ternyata Allah juga melihat tidak hanya dengan mata, tetapi dengan seluruh jiwa raganya, dengan seluruh kealahannya. Memang kemudian dikatakan setelah menyelesaikan pekerjaannya, Allah beristirahat pada hari ketujuh. Namun kendati pun dia beristirahat, ternyata dia tidak berhenti selamanya, lalu menganggur. Kejadian 2 ayat 2 sampai 4. Allah berhenti dari pekerjaannya membuat, dari pekerjaan penciptaan. Pada hari ketujuh, Allah melakukan pekerjaan jenis lain, yaitu memberkati dan menguduskan. Pastilah dia memberkati dan menguduskan bukan hanya harinya, melainkan seluruh ciptaan apa yang telah dibuatnya. Lihat betapa Allah tetap sibuk dalam tanda petik pada hari istirahatnya. Sungguh Allah tidak pernah menganggur, tetapi pribadi yang kreatif. Hal yang sama ditegaskan dalam Kejadian 2 bab 2 ayat 2 sampai 7 dan ayat 8 sampai 9. Setelah menciptakan alam semesta dan beristirahat, Allah kemudian menciptakan isinya. Dengan kata lain, setelah beristirahat, ternyata Allah tidak lupa untuk mulai bekerja kembali.
Allah tidak menganggur ditegaskan juga oleh Yesus jauh hari kemudian. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Sekali lagi lihat, dalam hal bekerja, ternyata Yesus juga seide, sepikiran dengan Allah. Jadi apa pekerjaan Allah dan pekerjaan Yesus? Menciptakan, memelihara, dan menyelamatkan semua ciptaan dan manusia. Sungguh benar sabda Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Yesus adalah keselamatan kita ke hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Tuhan memberkati kita.